Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Waalaikumsalam ingin warahmatullahi wabarakatuh. hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bahaya dan Pencegahan Penyakit Influenza. Sebelum kita memulai presentasinya di siang hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam Muhammadin Nabiya Rabbi zidni amaman warzuqni fahman. Saya akan membacakan nama-nama kelompok kami, yaitu kelompok K4. Yang pertama yaitu Vera Sukmawati, yang kedua Dela Puspita Amalia L, yang ketiga Aris Silvi Roviana, yang keempat Nabila Oktaviani, yang kelima Mutiara Marajbesi, yang keenam Rizky Hoirunisa, yang ketujuh Rizky Wahyuningsi, yang ke-8 Khoiria Nisa Ramadhani, yang ke-9 Tiansi Parahidu, yang ke-10 Nur Islamia, yang ke-11 Astri Latifa, yang ke-12 Intan Cahaya Hanika, yang ke-13 Cesi Tresia, yang ke-14 Nafira Yulianti. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada anggota kelompok kami untuk membacakan pengertian dari influenza. Pengertian. Influenza adalah infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus influenza dan menyebar dengan mudah dari orang ke orang. Virus ini beredar di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Flu sendiri merupakan suatu penyakit yang self-limiting di mana bila tidak terjadi komplikasi dengan penyakit lain, maka setelah 4-7 hari penyakit akan sembuh sendiri. Daya tahan tubuh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap berat ringannya penyakit tersebut. Daya tahan tubuh dipengaruhi oleh pada hidup seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Etiologi dikenal 3 jenis influenza musiman seasonal, yaitu A, B, dan tipe C. Di antara banyak subtipe virus influenza A, saat ini subtipe influenza A ini dan H3N2 adalah yang banyak beredar di antara manusia. Virus influenza Virus influenza bersirkulasi di setiap bagian dunia. Kasus flu akibat virus tipe C terjadi lebih jarang dari A dan B. Itulah sebabnya hanya virus influenza A dan B termasuk dalam vaksin influenza musiman. Influenza musiman menyebar dengan mudah saat seseorang yang terinfeksi batuk, tetesan yang terinfeksi masuk ke udara dan orang lain bisa tertular. Mekanisme ini dikenal sebagai airborne transmission. Virus juga dapat menyebar oleh tangan yang terinfeksi virus. Untuk mencegah penularan, orang harus menutup mulut dan hidung mereka dengan tisu ketika batuk dan mencuci tangan mereka secara teratur. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Virus influenza A. Inang alamiah adalah unggas akuatik. Virus ini dapat ditularkan pada spesies lain dan dapat menimbulkan wabah yang terdampak besar pada peternakan unggas domestik atau menimbulkan suatu wabah influenza manusia. Virus A merupakan patogen manusia yang paling virulen di antara ketiga tipe influenza dan menimbulkan penyakit yang berat. Yang paling terkenal di Indonesia adalah flu babi atau H1N1 dan flu burung H5N1. Virus influenza B hampir secara eksklusif hanya menyerang manusia dan lebih jarang dibandingkan virus influenza A. Karena tidak mengalami keragaman antigenik, beberapa tingkat kekebalan diperoleh pada usia muda, tapi sistem kekebalan ini tidak permanen karena adanya
kemungkinan mutasi virus. Virus influenza C menginfeksi manusia, anjing, dan babi. Kadangkala menyebabkan penyakit yang berat dan epidemi lokal. Namun, influenza C jarang terjadi dibanding jenis lain dan biasanya hanya menimbulkan penyakit ringan pada anak-anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penyebab influenza. Penyebab influenza atau common cold adalah virus. Sedikitnya ada 100 jenis virus yang dapat menyebabkan influenza. Namun, di antara banyaknya jenis virus tersebut, yang paling sering adalah rhinovirus. Virus tersebut sangat menular. Virus penyebab influenza atau common cold mudah ditularkan melalui ludah yang dibatukan atau dibersihkan oleh penderitanya. Selain itu, tangan ataupun benda-benda lain yang berkontaminasi virus juga dapat menjadi media berpindahnya virus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gejala. Gejala influenza biasanya diawali dengan demam tiba-tiba, batuk, biasanya kering, sakit kepala, nyeri otot, lemas, kelelahan, dan hidung berair. Pada anak dengan influenza B dapat menjadi lebih parah dengan terjadinya diare serta nyeri abdomen. Kebanyakan orang dapat sembuh dari gejala-gejala ini dalam waktu kurang lebih 1 minggu tanpa membutuhkan perawatan medis yang serius. Waktu inkubasi yaitu dari saat mulai terpapar virus sampai munculnya gejala kurang lebih 2 hari. Pada masa inkubasi, virus tubuh belum merasakan gejala apapun. Setelah masa inkubasi, gejala-gejala mulai dirasakan dan berlangsung terus-menerus kurang lebih selama 1 minggu. Hal ini akan memicu kerja dari sistem imun tubuh yang kemudian setelah kurang lebih 1 minggu tubuh akan mengalami pemulihan hingga akhirnya benar-benar sembuh dari influenza. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk orang-orang dengan faktor risiko tinggi seperti usia di atas 65 tahun atau orang-orang dengan penyakit tertentu seperti penyakit kronis pada hati, paru-paru, ginjal, jantung, gangguan metabolik seperti diabetes mellitus, atau orang yang sistem imunnya rendah berpotensi mengalami keparahan. Kadang sulit untuk membedakan flu atau salesma pada tahap awal infeksi ini. Namun, flu dapat diidentifikasi dengan adanya demam mendadak dan rasa lelah atau lemas. Prognosis pada umumnya baik, penyakit yang tanpa komplikasi berlangsung 1-7 hari. Kematian terbanyak oleh karena infeksi bakteri sekunder bila panas menetap lebih dari 4 hari dan leukosit 10 sampai biasanya didapatkan infeksi bakteri sekunder. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Bahaya influenza. Influenza merupakan penyebab penyakit utama pernapasan dan dapat mengakibatkan kematian. Wabah infeksi kadang-kadang terjadi dalam bentuk epidemi di seluruh dunia. Influenza telah menyebabkan jutaan kematian di seluruh dunia. Kemampuan virus ini untuk bermutasi dan tingginya frekuensi pemilihan ulang genetik serta perubahan antigenik pada glikoprotein pada permukaan virus membuat virus ini sulit untuk dikendalikan. Influenza tipe A secara antigen sangat bervariasi dan menyebabkan sebagian besar kasus epidemi influenza. Sementara itu, influenza tipe C secara antigen stabil dan hanya menyebabkan penyakit yang relatif ringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penelitian pada influenza mencakup penelitian pada virologi molekuler, bagaimana virus menimbulkan penyakit atau patogenesis,
respon imun inang, genom virus, dan bagaimana penyebaran virus epidemiologi. Penelitian ini membantu pengembangan langkah menangkal influenza. Contohnya, pemahaman yang lebih baik mengenai respon sistem imun tubuh membantu pengembangan vaksin, dan gambaran yang mendetail mengenai bagaimana influenza menyerang sel membantu dikembangkannya obat-obat antivirus. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Salah satu program penelitian dasar yang paling penting adalah Influenza Genome Sequencing Project, proyek penentuan urutan genom influenza, yang menciptakan pustaka daftar kumpulan sequence gen influenza. Pustaka ini dapat membantu menentukan faktor mana yang membuat satu galur lebih mematikan dibanding galur yang lain. Gen mana yang paling mempengaruhi imunogenetisitas dan bagaimana virus berevolusi dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mekanisme penyebaran. Influenza dapat disebabkan dalam 3 cara. Pertama, melalui penularan langsung saat orang terinfeksi bersin, terdapat lendir hidung yang masuk secara langsung pada mata, hidung, dan mulut dari orang lain. Kedua, melalui udara. Saat seseorang menghirup aerosol, butiran cairan kecil dalam udara yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau meludah. Yang ketiga, melalui penularan tangan ke mata, tangan ke hidung, dan tangan ke mulut, baik dari permukaan yang berkontaminasi atau dari kontak personal langsung seperti bersalaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Upaya pencegahan. Sebagai upaya pencegahan, WHO merekomendasikan untuk orang-orang yang mempunyai risiko tinggi kontak dengan unggas atau orang yang terinfeksi dapat diberikan terapi profilaksis dengan 75 mg oseltamivir sekali dalam sehari. Selama 7-10 hari, beberapa hal yang patut diperhatikan untuk mencegah semakin meluasnya virus influenza pada manusia adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri, gunakan penutup hidung dan sarung tangan apabila memasuki daerah yang telah terjangkit atau sedang terjangkit virus flu burung, dan amati dengan teliti kesehatan kita apabila telah melakukan kontak dengan unggas atau burung. Segeralah cari perhatian medis apabila timbul gejala-gejala demam, infeksi mata, dan atau ada gangguan pernafasan. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, cara yang paling intensif untuk pengobatan influenza itu apa? Cara yang paling mujarab bisa sembuh dari virus influenza itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Perkenalkan nama ya. Boy, namanya diperkenalin.
Iya. Apakah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Saya ingin kalau- bertanya. Oh, ya silahkan. Perkenalkan, nama saya Vera Sukmawati, ingin bertanya. Tadi kan di PowerPoint-nya ada influenza H1N1. Maksudnya dari influenza H1N1 itu apa ya? Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, maka kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman? Saya mau menjawab yang itu. Pertanyaan dari Nabila. Yang tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya tadi, cara yang paling intensif untuk pengobatan virus influenza. Ya, saya akan menjawab. Cara paling intensif dengan cara minum dan konsumsi makanan yang bergizi. Terus jaga tubuh, beristirahat, jaga tubuh tetap hangat. Setelah itu minum obat dan antibiotik sesuai resep dokter. Udah, habis itu jaga kebersihan. Cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih Mbak Koiria, udah jelas. Sama-sama. Astagfirullah. Apakah ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Vera? Astagfirullah, kaku kali. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nafira. Mau nangis. Virus influenza A H1N1 merupakan virus influenza A yang umumnya menyebabkan flu kepada manusia pada tahun 2009. Dan virus ini erat kaitannya dengan penyebaran virus flu Spanyol pada tahun 1918. Virus ini merupakan ortomyxovirus yang mengandung glikoprotein, hemaglutinin, dan neuraminidase. Sekian dari saya. Terima kasih Mbak Intan atas jawabannya. Saya sudah paham. Terima kasih sama-sama. Itulah hasil dari presentasi kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.